sekarang kita lagi di Pantai Jiku Merasa. Katanya ini pantai paling indah di Pulau Buru. Bersama siapa? Bersama AA Hendrayana. A, say hi please. Hai, senang sekali saya sekarang di Pulau Buru menikmati pantai apa Mbak? Namanya? Jiku Merasa. Jiku Merasa. Waduh, eksotis memang. Wonderful. Sip. Ada si Emma dari LBHP. Baru pertama. Pak Al, apa tuh? Gimana? Hai, selamat datang di Jiku Merasa. Kita baku siku-siku merasa-merasa. Pantainya indah, pasirnya putih, anginnya kencang, ombaknya tidak keras, rindang dengan pohon. Apalagi Anda cari? Inilah surga di dunia. Surga di Namlea Pulau Buru. Jadi saat ini bentuk bentuk pantainya ini nih, pasir putih sepanjang pantai memandang pohon dan sangat rindang. Jadi sebenarnya sangat cocok untuk jadi destinasi wisata untuk Pulau Buru. Tapi sayangnya tidak terawat dengan baik, belum ada fasilitas yang memadai, dan sepertinya pantai ini memang belum dieksplorasi lebih jauh, belum ada banyak cottage atau hotel atau penginapan atau fasilitas tempat wisata seperti yang biasa kita lihat di berbagai tempat wisata lain di Indonesia. Dari Namlea ke sini, dari kota Namlea ke Jiku Merasa ini tidak sampai 30 menit menggunakan kendaraan baik motor atau mobil. Akses jalannya pun sangat mulus. Hanya saja ya cukup kotor sih. Tapi kotornya karena sabut kelapa dan batang-batang pohon. Namun sebenarnya pemerintah ini sebenarnya bisa menjadi aset daerah untuk pendapatan asli daerah. Sayangnya kurang terawat dan diberikan fasilitas yang memadai. Jika pemerintah Kabupaten Pulau Buru bisa mengemas destinasi wisata seindah ini di sini dengan berbagai macam fasilitas yang memadai, mungkin lebih akan menarik para pengunjung yang ke sini untuk menikmati panorama keindahan Pantai Jiku Merasa di sini. Pantainya cukup landai, cuman anginnya cukup kencang. Kita cukup merasa beda dengan setiap pantai, mungkin beda ya ciri khasnya. Kalau di sini ada pohon-pohon. Ini jenis pohon apa ya kira-kira Pak Al? Nggak tahu. Jadi pohonnya cukup rindang dan banyak di sini. Ini salah satu yang menarik sebenarnya. Ada semacam tempat duduk, nongkrong di pantai seperti ini. Cukup menarik sebenarnya, sayangnya kurang terawat. Dan ini menjadi sebenarnya aset untuk pemerintah daerah, sayangnya tidak begitu. Ini ada warga sini atau mungkin Bapak warga sini, Pak? Bapak warga sini ya? Pak, ini pantainya dibangun tempat-tempat semacam ini untuk duduk-duduk, nongkrong gitu. Ini dibangun oleh pemerintah kota Namlea ya, Pak? Pemerintah kabupaten. Tanya-tanya boleh ya, Pak? Ini pantai ini apa sih sebenarnya, banyak nggak pengunjung yang sering datang ke sini? Banyak. Itu biasanya hari apa, Pak? Hari Minggu. Kalau hari Sabtu begini kurang. Ya, biasanya besok ramai. Sepanjang pantai ini ramai, Pak. Dari mana saja datangnya? Unit tuh di Wayapo itu ya. Kalau ke Wayapo ke sini berapa jam, Pak? Oh, jalannya sudah bagus semua ya. Jalannya aspal sekarang. Itu berapa lama kira-kira dari sana? Udah sampai 1 jam ya, udah sampai.
Saya lihat di situ tidak di apa pasangin semacam pembayaran tiket atau apa gitu. Besok. Oke, kartis. Tapi besok pada saat resmi orang datang memang dibuka secara resmi gitu ya. Iya. Jadi begitu. Bapak namanya siapa? Pak Sedek. Abang? Bapak? Bapak. Kawi ya. Ya, makasih Bapak. Jadi ini tempat nongkrong pantai cukup menarik. Di sini ada, iya, saya akan coba rujak di sini udah pesan. Tenang aja Bang Ical Kaimudin. Lalu tempat-tempatnya juga menarik sih, sudah dibuatkan. Mungkin lebih menarik lagi kalau dibuatkan semacam cottage atau penginapan atau apa gitu. Lalu ada orang yang rajin membersihkan memang pantai ini. Dibiarkan saja alami seperti ini, tidak perlu dibangun sesuatu yang aneh-aneh lah. Dan lapangan parkirnya juga tidak terlalu bisa sih, lumayan bagus. Lumayan untuk wisata pantai, menarik untuk didatangi. Pantainya landai, berpasir putih. Bagusnya sih kalau tidak berbatu, tidak ada banyak kotoran, orang bisa duduk, nongkrong di atas pasir putih, main pasir seperti kayak di Natsepa atau di Pantai Liang gitu kan. Keren. Thank you Bang Ical Kaimudin. Pasti kangen pulang ke Namlea. Kita sampai di sini. Lalu tadi pesan rujak. Kita belum tahu rasanya kayak apa. Kata Bang Ical Kaimudin, yang namanya rujak sangat enak di sini. Oke, baiklah. Kita coba saja. Kira-kira seenak apa rujaknya? Beta pikir memang penting untuk pemerintah daerah sini memperbaiki fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di sini, sehingga masyarakat juga bisa menikmati pariwisata, tidak perlu jauh-jauh pergi kemana-mana, cukup di sini juga sudah lebih baik. Ya, airnya biru. Ada satu penjual rujak, kita lihat ya proses pembuatan rujaknya kayak apa. Ini rujaknya nih, tapi Bu, porsi kayak gini sepertinya tidak cukup buat saya. Jadi kalau dia enak, saya mau dua piring ya. Nanti ditambah lagi. Ya pastilah. Nih rujaknya diracik seperti ini. Ibu namanya siapa Bu? Bu Jainab sudah berapa lama jualan rujak? Ini bukan hari Minggu, kenapa jualan nih Bu? Jangan-jangan ada tamu-tamu tadi undang kayak saya gitu ya, tiba-tiba datang. Mau datang bukan pada hari Minggu gitu. Ini buah-buah dapat dari mana? Oh, ada di pasar sini ya. Iya. Jadi tiap hari Ibu belanja dulu ke pasar, baru ke sini untuk jualan. Tuh, enak juga sih rujaknya. Kita cobain nanti. Ini kayaknya sudah bisa saya cobain. Ini yang pedas apa bukan Bu? Itu Yang satu aja. oh jangan, saya butuh 3 cabai. Ya. Yang ini saya Jangan heran 3 cabai. Pemakan segala, pemakan apa? Cabai, pemakan cabai. Jadi Ibu Jainab berapa anaknya? 3 sekolah semua. yang dua belum sekolah. Oh, Ibu Jainab selain jualan rujak bikin apa aja? Biasa di rumah jualan sayur masak. Oh, jualan juga makanan masak ya. Oke, sayur mayur. Bagus itu. Jadi tetap harus kerja ya Ibu ya, biar bisa menghidupi keluarga. Suaminya kerja di mana Ibu? Oh, ojek. Lumayan kan? Sehari bisa dapat berapa? Tergantung. Tergantung penumpang ya. Oh iya. Maaf ya saya tanya-tanya. Yang cabenya 3 mana Pak Bu?
Oke, baiklah, saya bisa mencobanya. Pedis itu enak. Benar Pak, ulang. Pedis itu enak. Baiklah, saya coba ya. Ayo Mini. Sedap. Satu ada yang saya pakai cili cuma satu. Itu Emma suka sekali tidak suka makan cabe. Baiklah. Orang bodoh kalau sih makan cabe. Kita coba. Tinggalkan yang namanya Pantai Cikumerasa. Saya terpaksa merasakan pergi atau kembali ke Ambon dengan meninggalkan perasaan cukup sedih karena tidak bisa lama-lama, apalagi berenang di sini. Jadi selamat tinggal Pantai Cikumerasa. Sampai bertemu lagi di entahlah kapan. Semoga bisa kembali lagi ke pantai yang indah ini. Bye-bye.